Pak Wakil Dekan 1, Pak Luki, Pak Ibu Ketua Jurusan atau Departemen atau Program Studi, dan Bapak Ibu dosen, para mahasiswa yang kami cintai yang bergabung pada saat ini, dan tim dari khususnya dari PT MBKM, Pak Tesri, dan Bapak Ibu yang lain mudah-mudahan segera bergabung, dan Pak Yomel Hendra sebagai teknisi. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa ini adalah suatu momen ya. Momennya saat ini angkatan 2019 akan melaksanakan KKN pada semester ganjil tahun 2023 ini, sekitar Juli. Nah, KKN adalah wajib di kurikulum. Tetapi di dalam program nasional ada namanya Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar ini tentu akan memberikan manfaat baik kepada lulusan kita, yaitu menimba pengalaman di luar kampus. Nah, jadi sebenarnya KKN juga menimba pengalaman di luar kampus ya. Cuma waktunya 40 hari, yang 40 hari itu apa yang akan diperbuat tidak nyata di lapangan. Nah, maka atas izin rektor, supaya mahasiswa kita mendapat pengalaman yang memadai di lapangan, dan juga masyarakat merasakan dampak dari apa yang kita lakukan, maka kita integrasikan KKN di dalam Merdeka Belajar. Nah, KKN yang 40 hari kita coba akomodir di dalam Merdeka Belajar yang direncanakan 4 bulan di lapangan, Pak Teh. Ya. Jadi kita akomodir ke situ. Nah, ini juga sudah sesuai dengan peraturan yang ada di UNAN, dalam peraturan PTMBH, dalam UNAN posisi PTMBH, itu dalam peraturan penggaraan pendidikan itu dijelaskan bahwa KKN itu bisa dilaksanakan secara reguler dan bisa terintegrasi dengan Merdeka Belajar. Nah, kalau dia terintegrasi dengan Merdeka Belajar, KKN-nya direkognisi atau diakui saja. Jadi tidak ada KKN duluan, Merdeka Belajar setelah itu tidak efektif, tidak efisien. Nah, jadi di sini kalau sudah jadi nanti mahasiswa bisa memilih, cukup saja barangkali mengambil KKN saja, boleh juga. Dan mau untuk Merdeka Belajar, mau menimba pengalaman, silakan kan itu. Dan kalau bisa harapannya tentu di sini pengalaman, karena di KKN itu tidak tertimbang semuanya. Itu yang barangkali perlu kami sampaikan. Nah, tanda komitmen universitas terhadap Merdeka Belajar yang dapat membantu desa, apakah namanya jenisnya proyek kemanusiaan, apakah membangun desa, apakah mengajari satuan pendidikan, kebencanaan, kita akui. Itulah harapan kita. Dan nanti mahasiswa ini. Jadi itu objek, dan objek ini sudah ada di 11 kampung tematik Kota Padang. Sudah ada juga Nagari Tagih menawarkan itu. Sudah ada juga di Salingka kampus tawaran-tawarannya di PTMBKM. Ada juga di Kerinci, sudah ada juga. Saya sudah nelpon tadi malam mahasiswa Kerinci ya Pak Tes. Ya Pak. Yang minta pertemuan khusus juga disosialisasikan. Nah, jadi yang Kerinci itu sudah komen KKN akan diganti semuanya dengan Merdeka Belajar itu. Nah, jadi di luar itu bagaimana? Ini berkembang nih dari Pateta, dari teknik, ekonomi ya. Kemarin juga FIB terakhir kita. Jadi kalau belum ada yang di dalam tawaran MBKM, pada teknik dia mengusulkan ada matching fund mahasiswa. Ada matching fund yang membawa 20 mahasiswa, ada matching fund yang membawa 65 mahasiswa. Nah itu kita akui saja. Asal sasarannya masyarakat, itu KKN-nya direkognisi.
Termasuk juga kemarin berkembang dengan FIB. Ya, mau mengajar ilmu budaya Minang misalnya kan di sekolah sebagai muatan lokal, mahasiswa terlibat di situ. Nah, juga diakui sebagai mereka belajar jenis mengajar di satuan pendidikan. KKN juga bisa direkognisi karena siswa adalah objek ya atau sasaran. Nah, silakan juga nanti kalau ada yang berkembang dari ISIP di luar yang ada menu kita sediakan, silakan buat menu dan kita sama komitmennya dengan FIB dari UNAN juga akan dibantu mahasiswanya. Gitu. Saya kira mungkin masalah gender ada pusat studinya kan, tim dari salah Pak Roni mungkin ya. Nah, silakan. Jadi ada beberapa hal ya yang itu juga bisa kita jadikan untuk mereka belajar dan juga include KKN. Sama juga saya koordinasi dengan Wadek 1 Hukum tadi malam. Itu di dalam membangun desa adalah masalah hukum. Membangun kesadaran hukum. Boleh. Ada juga pendampingan hukum boleh. Nah itu juga akan Senin juga dijelaskan implementasi hukum Pak Tes. Jadi insya Allah ya kalau ini sudah connect saya kira mungkin dengan fakultas ya. Jadi kita tidak kaku, terpilah-pilah, KKN ya KKN, mereka belajar ya mereka belajar, tidak seperti itu konsepnya. Karena yang berkembang sekarang, maaf saja, KKN duluan baru mereka belajar. Nah itu kan tidak efektif. KKN sudah 40 hari, tambah pula mereka belajar. Nah jadi waktunya tidak efektif. Pada capaian pembelajarannya sama kan. Include saja di dalam 20 SKS tersebut. KKN ada 4 di dalam. Kegiatan yang dilakukan ada sekitar 6. Udah berapa tuh? Udah 10. Kemudian nanti mata kuliah pilihan. Bergabung di situ. Ya saya kira semester 7 pilihan yang itu sudah cukup. Oh ada tugas sakir mau dititipkan juga di situ boleh. Nah tentu juga timbul pertanyaan bagaimana kami kuliah, kami di lapangan. Nah ini kan juga tidak kaku juga dalam metode pembelajaran. Ya, yang namanya proses pembelajaran tidak mesti di ruang kelas. Bisa saja di laboratorium, bisa saja di bengkel, bisa saja di studio, bisa juga di lapangan. Nah, itu yang namanya kalau di lapangan itu case based method ya, project based kan itu yang didorong. Itu juga ikut ikut 7 itu kan. Nah, jadi kalau ini saya kira ini saling berangkai-rangkai nih. Ya, mereka belajar adalah IKU, kemudian dijalankan mata kuliah yang kita packing di dalam mereka belajar ini, pilihan atau wajib, yang nanti diberi tugas di lapangan, itu juga IKU 7. Asal pandai kita mendesainnya, insya Allah semuanya UNAN ini akan menjadi akan lebih terkemuka barangkali di Indonesia. Itu harapan kita, jadi kita minta ke tim MBKM, mungkin kita tidak berpanjang-panjang konsepnya ya, mungkin lebih banyak ke praktis, dan nanti di Pak Hen, Kemendra, itu disebutkan juga ini tawaran-tawaran yang sudah ada di sini. Dan kemudian mekanisme masuknya seperti ini. Bentar Pak, nanti saya itu mungkin yang perlu kami sampaikan, kami tegaskan untuk kita diskusikan pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya terjawab. Alhamdulillah dari semua yang kita jalankan mulai dari hari Minggu ya Betes dengan Pak Teta sampai kemarin pagi sore, alhamdulillah semuanya bisa kita solusikan dan kita carikan solusi, semuanya clear saya kira. Dari situ. Saya yakin kalau kita sama-sama komit dari universitas, fakultas, jurusan, dosen dan mahasiswa, insya Allah ya 2000 itu tercapai kok mereka belajar di UNAN ini. Saya kira mungkin itu. Dan ya tambahan lagi Pak Uyung kemarin juga melapor informasi ini masih dosen yang mendapat pengabdian masyarakat juga diintegrasikan Pak Tes. Kemarin Pak Uyung mendatangi saya sore, jadi ada yang dapat hibah bulanan, pengabdian bulanan, kemudian dilibatkan mahasiswa, dia minta dimasukkan mahasiswa itu sebagai mereka belajar. Dan include juga KKN di dalam. Alhamdulillah semua ini sudah titik temu nih Pak Ketua Komisi 1
Itu laporannya Pak sekalian. Ketua. Alhamdulillah semangatnya sudah muncul terintegrasi ini. Jadi tidak persia-persia lagi. Bidang satu, lembaga penelitian, pengabdian, enggak seperti itu lagi. Jadi sudah semuanya dikombin, Pak. Mudah-mudahan semangat ini makin menyatu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari pihak rektorat. Dan silakan nanti Pak Tes bersama teman-teman menjelaskan, masuk juga teknis ya, nanti kita buka diskusi untuk mencarikan solusi-solusi di permasalahan pelaksanaannya. Sekian saja, terlebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil Rektor 1, Pak Profesor Mansurdin. Saya ulang sedikit sebelum Pak Hakam memaparkan. Ada kata kuncinya ya adik-adik, Bapak Ibu Saudara semua. 1, KKN yang telah mendaftar itu bisa pindah ke MBKM. Tidak sulit, nanti diterangkan caranya oleh Pak Yumehendra. Kedua adalah 4 bulan di tempat Merdeka Belajar, di daerah Merdeka Belajar, itu nanti dapat bantuan 500.000 per bulan selama 4 bulan. Nah, yang ketiga, mari kita bersama-sama mendukung MBKM ini supaya UNAN seperti Pak WR1 bilang tadi lebih melejit namanya di Nusantara dan di dunia. Nah, kepada Pak Profesor Hakam dipersilakan Pak dengan pendek dan lugas dan jelas Pak. Terima kasih Pak Prof. Silakan. Baik, terima kasih Pak Tesli. Kesempatan diberikan. Saya coba share screen dulu ya Pak Tes ya. Ya, Prof. Biar kita lihat bersama-sama. Nah, udah kelihatan ya? Udah. Pak Tes, oke. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak WR1, Pak Testi, Pak Luki, Pak WD1 ya. Dan Bapak-bapak semuanya, Pak Khairil ada nggak ya, Pak Mahendra? Dan adik-adik mahasiswa yang saya cintai, terutama yang dari FISIP ya. Saya coba menjelaskan, saya ambil waktu nanti daripada di stop Pak Tesri ini. 10 menit lah kira-kira, 10-15 menit menjelaskan mengenai MBKM di UNAN. Nah, jadi bentuk MBKM itu ada ya 9 lah kira-kira ya, bisa 10. Yang akan saya jelaskan adalah asistensi mengajar, membangun desa, penanggulangan bencana, dan proyek kemanusiaan. Nah, keempatnya ini yang include KKN dan tugas akhir di dalamnya. Tidak seperti yang kewirausahaan, magang, research, dan studi independen ya. Nah, sekarang pertama adalah asistensi mengajar. Asistensi mengajar itu mahasiswa ditugaskan ke membantu untuk guru-guru ke sekolah ya, membantu guru untuk mengembangkan pendidikan ya. Jadi mahasiswa ini dibantu juga oleh dosen nanti ya. Ini sifatnya pengabdian karena mahasiswa punya pengetahuan lebih pada ilmunya yang khusus di bidangnya dibandingkan dengan guru-guru yang lebih general. Mahasiswa bisa membantu guru dalam melakukan pengajaran di sekolah, terutama juga adalah dalam memanfaatkan teknologi ya. Dalam memanfaatkan teknologi kita kan sudah biasa nih mahasiswa itu rajin ya, main gadget, ikuti perkembangan teknologi dibanding guru yang sudah terpattern ya, sehingga kita bisa membantu beliau untuk melakukan pembelajaran baik dalam perencanaan, pembuatan kurikulum maupun membuat modul hingga penilaiannya. Terutama juga kalau di teknik itu alat bantu ya, alat bantu. Kalau di FISIP ini mungkin ya modul-modulnya lah ya, atau isi dari pengajaran, contoh-contohnya lebih relevan. Nah,
asistensi mengajar ini itu terdiri dari 21 SKS ya. Jadi dia 20 SKS. Dia nanti ada adik-adik dibekali dulu sebelum datang itu mengenai media pembelajaran mata kuliahnya, kemudian desain pembelajaran, evaluasi pembelajaran, kemudian telaah kurikulum ya. Jadi jangan khawatir lah adik-adik untuk pergi sudah ada bekalnya nanti. Nah, berikutnya adalah proyek kemanusiaan. Apa itu proyek kemanusiaan? Proyek kemanusiaan itu adalah program yang membantu orang atau manusia dalam menegakkan hak azazi, dalam mengelola kehidupan sosial, ya, keadilan sosial, ya. Semua kegiatan berhubungan dengan masyarakat, keberagaman itu bisa kita bantu. Ini adalah pengalaman untuk adik-adik ya untuk mengaplikasikan komponen ilmu terutama FISIP ini ya. Ini banyak sekali yang terkait dengan politik, baik kehidupan sosial lainnya, ilmu sosial dan ilmu politik ya. Yang terkait dengan nanti SDM ya. Terutama pokoknya itu ada di sini, di SDGs ya. Jadi apa yang dilakukan? Ya semua kegiatan untuk menanggulangi kemiskinan, kelaparan, kalau di pendidikan berkualitas, kesetaraan gender. Nah ini yang terkait sekali dengan ilmu sosial dan ilmu politik ya. Kemudian melakukan pembinaan komunitas ya, yang supaya berjalan dengan komunitas itu berkelanjutan ya. Nah itu pekerjaan yang ada dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan nanti di dalam proyek kemanusiaan. Nah, pelajarannya apa? Ya, adik-adik akan dibekali nanti dengan manajemen proyek kemanusiaan, metodologi proyek kemanusiaan. Kemudian, nah di lapangan kita ada mata kuliah pilihan ini bebas nih. Ya, apa yang akan dilakukan nanti disesuaikan dengan minat adik apa mau dilakukan, mau menghidupkan kesetaraan gender, atau membangkitkan orang yang kelompok masyarakat yang tertekan bisa ya. Nah nanti antara mata kuliah pilihan dengan proyek praktek pemberdayaan manusia di lapangan ini digabung dia SKS-nya ada 8 ya. Satu tentang mata kuliahnya, nanti ada tugasnya, nanti pelaksanaan di lapangnya itu setelah kita tuliskan rencana di proposal, kemudian nanti akhirnya dibuat laporan proyek. Di sana sudah include tugas akhir juga. Jadi sambil di lapangan sambil mengerjakan tugas akhir terkait dengan proyek kemanusiaan tersebut. Dan KKN juga. Jadi ada 21 SKS yang include tugas akhir dan KKN. Ada 4 ya. Masing-masing 4. Nah, begitu juga membangun desa. Bangun desa itu kita pergi ke desa ya, memberi pengalaman hidup dengan masyarakat langsung. Ya, kalau zaman dulu ya KKN lah, tapi ini lebih intens ya dalam waktu 6 bulan. Yaitu mengembangkan potensi yang ada di desa. Nah, kita selain lihat potensi desa, kita lihat masalah apa yang di sana ya. Nanti kita carikan solusinya sehingga bisa menjadi desa yang mandiri. Ya. Ini sangat bagus nih pengalaman di desa ini ya. Jadi terutama di nagari, ada nagari-nagari kita di Sumbarnya, ada nagari Tage, ada macam-macam nanti programnya. Ya ini sudah hampir ready lah. Tinggal adik-adik tinggal milih mau masuk di mana. Nanti bisa dilihat mau ikut yang mana. Nah, ruang lingkupnya apa? Ya kita yang terkait dengan dengan FISIP ya, terutama misalnya pendidikan anak usia dini, kemudian pendidikan bagi anak khusus anak ya, kemudian meningkatkan ketahanan kesejahteraan keluarga atau bebas narkotik. Ini sering saya lihat kalau tugas akhir di ilmu sosial itu mengkhususkan pada komunitas-komunitas tertentu ya. Jadi ini cocok sekali nanti mengikuti ini sekaligus tugas akhir
di bidang yang sama dengan proyek kemanusiaannya dan proyek ke desanya, membangun desanya ya. Nah, pelajarannya itu juga nanti akan dibekali dengan pemetaan potensi desa, kemudian membangun masyarakat desa. Ini mata kuliah ya. Jadi nanti mata kuliah ada tugasnya, ada buat laporannya. Tambah mata kuliah pilihan yang sesuai dengan di prodi adik-adik mana yang mau pilih sana. Dan pergi ke lapangan. Nah, pergi ke lapangan ini 6 SKS nilainya. Nah, ini harus dibuat proposal, kemudian dilakukan di lapangan kegiatan membangun desanya sesuai dengan proposal, nanti buat laporan. Ya. Dan terakhir sudah include KKN dan tugas akhir juga. Nanti tugas akhirnya tinggal menambahkan teori, kemudian analisisnya bagaimana dan seterusnya sesuai lah dengan format tugas akhir biasa. Nah, terakhir nih penanggulangan bencana. Ya, kita lihat bencana kemarin ada di Pasaman yang baru-baru ini terjadi ya. Ada yang mau pergi tapi ketika itu kita belum siap ya. Sekarang kita sudah siap berangkat. Jadi bencana itu adalah ini peristiwa, semua peristiwa ya itu yang mengancam ya, mengancam apa? Jiwa manusia, mengancam lingkungan, kerugian harta, mengancam psikologis juga. Di orang ketakutan itu sudah bencana ya. Nah, itu bisa dijadikan Merdeka Belajar ya, jadikan Merdeka Belajar penanggulangan bencana. Nah, karena bencana itu tidak hanya terjadi pada saat ada yang gempa, pada saat ada tanah longsor, bukan itu aja, tapi dia berupa siklus. Kita mempersiapkan untuk tidak terjadi bencana itu juga masuk penanggulangan bencana namanya ya. Kita melakukan kesiapsiagaan, mengurangi, bahkan kalau setelah bencana itu ada rehabilitasi, itu juga masuk penanggulangan bencana. Dan pada saat menolong korban, tanggung jawab darurat pada saat terjadi bencana itu kita sudah juga penanggulangan bencana namanya. Nah, nanti adik-adik akan dibekali juga dengan beberapa mata kuliah untuk itu. Jadi bisa sistem informasinya pada saat bencana itu bagaimana berkomunikasi saat bencana. Nah, itu bisa juga diajarkan ya kepada masyarakat. Kemudian rehabilitasi pada masyarakat sehingga hilang traumanya, bisa juga ya, atau membuat penelitian kebencanaan ya, yang terkait dengan ilmu sosial atau ilmu politik ya bisa juga. Nah, semua itu akan dilakukan dengan didahului dulu proposal apa yang akan dilakukan. Nah, ini pembelajaran juga nanti akan dibekali dengan manajemen bencana ya. Nah, ada manajemen bencana, kemudian ada mitigasi bencana, itu mata kuliahnya ya. Nah, ini SKS-nya 5, nanti kemudian akan ada mata kuliah pilihan sesuai dengan pilihan adik-adik di prodinya, di kurikulum, dan melakukan penanggulangan bencana di lapangan. Ya, ada laporan, nanti ada proposal dulu, ada laporan, dan diakhiri dengan presentasi. Nah, sama, nanti tugas akhirnya juga di lapangan itu kita selesaikan, termasuk KKN, nah, 8 SKS, jadi totalnya 21 SKS. Nah, nanti pembimbingnya bisa jadi dari dosen-dosen adik sendiri yang berminat, ataupun dibantu dengan dosen lain yang sesuai dengan bidangnya. Ya, itulah kira-kira Pak Tes singkatnya Pak Tes. Kalau mungkin kita mengharapkan diskusi sebenarnya dari adik-adik ini ya supaya kita lebih jelas menerangkan di mana poin yang ditanyakan. Jadi adik-adik berharap, kita semua berharap ya UNAN berprestasi ya. Kita kalau berprestasi ingin UNAN ini terdengar hebat ya kita harus berprestasi. Mahasiswanya terutama karena di UNAN yang paling banyak adalah mahasiswa. Kalau dosen hanya beberapa gelintir orang aja ya. 1:10 bisa ya. Antara mahasiswa dengan dosen, dengan pegawai lainnya. Saya kira itu Pak Tes. Terima kasih Pak Kam. Ya. Baik, terima kasih Pak Kam sudah menjelaskan apa yang mesti dikerjakan kalau kita mengambil MPKM dan di dalamnya sudah diakui nilai KKN. Nah, kan seperti itu. Jadi ingat ya adik-adik ada 4 macam ya. Jadi kita yang sudah mengambil KKN boleh pindah. Mudah saja.
Bagaimana caranya? Mari kita dengarkan pemaparan Pak Yomahendra. Bagaimana kita memilih 4 dari 4 tadi, pilih 1 di mana tempatnya. Itu bisa kita pilih yang ditawarkan oleh UPT MBKM. Nah, caranya mari kita ikuti bersama-sama. Kepada Pak Yomahendra, kami persilakan. Pak Yome, seringkas-ringkas saja, jelas Pak. Dan bisa kita mengerti semua. Kita ramai sekarang nih, 200 orang. Jadi kalau bertanya nih cukup ramai nih. Usahakan tidak bertanya ya. Ya, silakan. Silakan Pak Yome. Assalamualaikum, terima kasih Pak Tesri, Kepala UPT MBKM. Nah, di sini mungkin saya langsung saja untuk share screen. Sebelum kita melakukan pendaftaran di KKN MBKM terintegrasi ini, kita buka dulu website dari UPT MBKM. Linknya ya merdeka.academic.unan.ac.id. Nah, setelah kita mengakses website UPT MBKM, di sini akan terlihat beberapa menu-menu yang tersedia di laman website. Nah, di sini dari profil, di sini ada beberapa struktur, ada grafik mahasiswa yang update setiap pendaftaran. Lalu ada juga program MBKM. Nah, di menu program MBKM ini terlihat ada rekognisi mata kuliah, submenu rekognisi mata kuliah. Nah, coba kita lihat apa isinya. Nah, di sini terlihat mata kuliah yang tersedia pada program MBKM. Contohnya seperti MBKM Membangun Desa. Nah, di MBKM Membangun Desa ini ada 6 pilihan mata kuliah yang harus diambil, atau sebanyak 20 SKS. Yang termasuk di dalamnya ada juga KKN. Nah, di sini terletaknya terintegrasinya dengan KKN. Ada juga proyek kemanusiaan, ada juga mata kuliahnya KKN, dan seterusnya sampai asistensi mengajar. Nah, di menu selanjutnya ada itu menu peraturan. Nah, di sini ada beberapa peraturan dari masing-masing program MBKM seperti penanggulangan bencana, ada juga yang membangun desa, proyek kemanusiaan, dan asistensi mengajar. Nah, silakan dibaca peraturan dan panduan yang ada di menu peraturan ini. Nah, setelah kita baca semuanya, kita melakukan pendaftaran. Pendaftaran untuk program MBKM terintegrasi KKN. Nah, di sini kita klik di menu pendaftaran. Nah, ada di submenu yang paling bawah, ada program MBKM terintegrasi KKN. Nah, silakan teman-teman klik di submenu ini. Nanti akan terlihat daftar kegiatan atau tabel kegiatan yang ada disediakan oleh program MBKM terintegrasi KKN ini. Nah, di sini terlihat ada program MBKM-nya, asistensi mengajar, tempat kegiatannya, Kabupaten Agam, Kelurahan Kamang Gilia. Lalu ada juga judul kegiatannya. Nah, kalau kita mau di Pariaman misalnya kan, kalau kita ingin ngambilnya Pariaman, nah, kita searching saja di sini di box search ini, tulis Pariaman. Nah, maka akan keluar di tabel ini yang berhubungan dengan Pariaman saja. Ini ada membangun desa, asistensi mengajar ada juga yang di Pariaman. Atau sesuai judul. Misalnya kita mau FISIP ya, sosial. Nah, di sini akan keluar judul kegiatan yang berhubungan dengan sosial. Nah, seperti itu. Nah, silakan teman-teman melihat-lihat terlebih dahulu sebelum menentukan judul dan tempat kegiatannya. Nah,
setelah teman-teman pilih tempatnya atau kegiatannya, silakan daftar dengan cara klik tombol daftar di sini. Nah, setelah kita klik akan muncul form yang diisi lengkap sesuai yang diminta pada form ini. Tentunya nama mahasiswa, NIM, fakultas, program studi, dan pilihan program MBKM nih. Nah, di sini ada 4 tadi. Nah, silakan pilih sesuai programnya apa yang ingin kita ikuti. Kalau membangun desa, silakan pilih membangun desa, dan di tempatnya di sini akan sesuai yang tersedia membangun desa. Jika proyek kemanusiaan dia akan berubah juga yang sesuai yang disediakan oleh proyek kemanusiaan. Ini ada nah, di sini juga ada Padang. Nah, setelah itu kita isi semuanya dengan lengkap. Nomor HP, email aktif, dan dosen penasehat akademik. Nah, dosen di sini nanti akan menyetujui pengajuan teman-teman. Nah, silakan setelah kita kirim atau submit, berikan link ini kepada dosen PA-nya. Nanti dosen PA akan melakukan persetujuan. Nah, setelah daftar, apa yang akan kita lakukan? Nah, kita menunggu sampai diverifikasi oleh masing-masing ketua divisi atau masing-masing ketua program MBKM seperti membangun desa dan proyek kemanusiaan itu diverifikasi oleh Bu Sosmiati, penanggulangan bencana Pak Hakam, dan asistensi mengajar oleh Pak Khairil. Nah, silakan login di akun Sipenanya dan username BP dan passwordnya 1-5 bagi yang belum mengganti passwordnya. Nah, di sini terlihat menu Merdeka Belajar. Silakan pilih di submenunya pengajuan MBKM. Nah, di sini akan terlihat form tadi yang kita isi akan tersimpan di sini. Nah, sebelum disetujui diverifikasi oleh ketua divisi, statusnya masih pengajuan. Nanti akan diverifikasi oleh masing-masing ketua divisi dan berubah menjadi lulus. Setelah lulus, baru kita bisa mengisi KRS. Untuk pengisian KRS mungkin akan terpisah penjelasannya. Sekian dulu untuk tata cara pendaftaran MBKM terintegrasi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian serta Ananda semua, telah dipaparkan tadi cara mendaftar dan juga apa yang mesti dikerjakan di lapangan, apa yang membedakan MBKM terintegrasi KKN dan KKN reguler. Silakan bertanya, bisa lewat chatting, bisa raise hand, atau langsung saja. Silakan Ananda dan Bapak Ibu semua. Pak Tes. Ya, silakan Pak WD1, Pak Diki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak WD1, Prof. Masudin, Ketua PT MBKM, Bapak Ibu tim pembelajaran MBKM, dan juga Bapak Ibu dosen FISIP yang sudah hadir pada hari ini, dan juga istimewa buat mahasiswa angkatan 2019 yang termasuk dalam daftar KKN tahun ini. Nah, mungkin yang pertama tadi sudah dijelaskan ya, mekanisme peraturan, kemudian juga ada pendanaan ya Pak Tesli, dan alhamdulillah ya misalnya ada mahasiswa yang berminat untuk ikut MBKM ya, bisa menaikkan ini kita gitu, itu kita. Nah, tetapi ada beberapa hal yang mungkin saya ingin
pertanyakan ya terkait dengan pertama ini adalah mahasiswa kita 2019 sudah mendaftar KKN ya. Ini koordinasi dengan UPT KKN ya terkait dengan pendaftaran mereka ya status ya. Apakah ini sudah mereka didistribusikan oleh PT KKN ya terkait dengan lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan. Bisa saja ada mahasiswa yang misalnya tinggal di Padang, ingin di Padang, ternyata didistribusikan di daerah lain, ya, di tempat lain. Nah ini kan perlu, kalau misalnya dia ingin MBKM, artinya dia harus konfirmasi kemana, ya. Ya. Merubahnya itu kan perlu koordinasi ya antara KKN dan juga nanti MBKM. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan rekognisi, ini memang sudah lama kita juga sounding ke jurusan dan juga mahasiswa ya terkait dengan pelaksanaan KKN yang selama ini ya mungkin belum secara 100% paham ya. Karena kalau kita mulai dari jadwal ini, KKN adalah pertengahan tahun, kemudian MBKM adalah selama 6 bulan, artinya sudah sampai bulan Desember. Ya, artinya harus tercapai bulan ini adalah perencanaan, kemudian 4 bulan adalah pelaksanaan MBKM, kemudian bulan akhir itu bulan Desember adalah laporan, ya sehingga 6 bulan pas. Ya, nah ini memang belum secara fix tergambar ya dari penjelasan ya, karena ini akan menjadi ini juga gitu masalah juga nanti dihadapi oleh jurusan, bagaimana nanti bisa kita rekognisi di 3 jurusan ya, artinya kesiapan jurusan nanti kita kita lihat gitu. Nah ya mudah-mudahan ini menjadi langkah awal sih sebenarnya program terintegrasi ini, karena ini baru pertama kali kita akan laksanakan ya KKN MBKM terintegrasi dengan KKN. Nah kemudian yang ketiga tadi ada persoalan pendanaan nih Pak Tesri. Iya Pak. Pendanaan ini apakah di awal dapatnya atau di akhir atau di rapel? Ini gimana proses mekanisme mahasiswa bisa mendapatkan dananya kalau ada mahasiswa yang berminat ya? Ya. Nah, 500.000 ini kan alhamdulillah lah kalau misalnya hemat, oke lah ya di negara masing-masing ya. Tapi kalau misalnya agak kalau dalam 1 bulan mungkin kalau dapatnya terakhir kan atau prosesnya susah gitu ya, lebih baik nggak usah diurus gitu. Nah ini memang beberapa hal yang perlu klarifikasi dan konfirmasi dari mungkin dari tim dan juga dari Pak Tesri ya terkait dengan agenda hari ini gitu. Mungkin itu saja Pak Tesri dan tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Luki, Pak WD1. Pak WD1 izin saya menjawab dulu Pak, nanti disempurnakan Pak. Jadi terkait mahasiswa sekarang kan sudah mendaftar ini untuk KKN reguler. Nah, kan belum diumumkan di mana tempatnya. Jadi mereka sudah dikelompok-kelompokkan ini mungkin 20 di bermacam-macam lokasi. Nanti ketika mereka mengisi MBKM, itu nama yang mengisi MBKM itu kita konfirmasi kembali ke KKN, sehingga KKN di UPT KKN itu misalnya dia ada mengambil 3, selama ini di KKN-nya 20 orang, itu akan dikurangi atau dialihkan peserta MBKM jadi 3 di tempat itu, peserta KKN-nya menjadi 17 gitu. Jadi kalau nanti turunnya sama, itu nanti yang 40 hari pulang, yang 3 tadi yang MBKM sudah pindah itu tetap di sana Pak.
Itu caranya nanti dengan UPT MBKM koordinasinya. Kemudian masalah rekognisi itu rasanya tugas kita semua kita kan baru Pak D1 ya, enggak ada pula yang lama ya. Jadi mari sama-sama kita diskusikan nanti bagaimana cara merekognisi atau konversi tersebut gitu. Yang jelas mahasiswa tidak mahasiswa memikirkannya, kita mikirkan gitu. Jadi mahasiswa silakan tenang-tenang melakukan MBKM. Jadi konversi dan rekognisi kita nanti pokoknya bisa. Kemudian yang terakhir biasanya nih Pak, ada saja yang dibantu itu enggak jadi dia gitu. Enggak jadi sehingga kita susah mempertanggungjawabkan keuangan. Jadi seandainya ini tidak ada yang bermasalah, tentu di awal. Saya juga berharap di awal, tapi bagaimanapun nanti kita coba konfirmasi kepada Bapak Wakil Rektor 1 gitu. Nah, jadi yang terakhir itu begitu Pak. Cukup Pak Luki. Kita minta Pak R1 lagi. Paling lambat kapan untuk mahasiswa mendaftar di MBKM pendaftarannya? Kita dibuat di website MBKM itu tanggal 15 Pak. Tetapi ya kalau memang tidak selesai nantinya masih memilih-milih ya nanti kita apakalah yang tidak selesai itu kita beri sedikit kompensasi waktu gitu. Tapi kita harapkan sudah selesai rasanya gitu. Nah, kita minta Pak WR1 Pak menyempurnakan Pak. Pendanaan Pak. Dalam acara pula Pak R1 kayaknya nih Pak. Ada yang belum terjawab? Ada Pak, masalah uang nih mereka kita inginnya dibayar di depan Pak, bantuan itu Pak. Oh gitu, bisa kita rencana juga bayar di depan. Tapi prosedurnya tentu harus diisi dulu di SIMA, apa namanya di Sipena Pak. Ya, kelola tubuh apa yang jauh. Nah, jadi diisi di Sepena, jelas dia mengambil MBKM lokasi sini kegiatan itu, pembimbingnya jelas kita bayar. Ya. Nah itu per bulan nanti sebelum berakhir bulan dikasihkan laporan kemajuan sederhana. Ini akuntabilitas keuangan, nanti kita turunkan lagi sampai 4 bulan betul-betul seperti itu. Nah ini juga tertib administrasi, tertib keuangan kan seperti itu. Insya Allah, tapi bukan langsung 4 bulan nanti kabur mahasiswanya. Itu Pak PD1 sip. Jadi clear isi, nanti kita SK-kan bantuannya, nanti kasihkan nomor rekening kita transfer. Nah itu harusnya dibuat prosedurnya itu di UPT MBKM. Baik, Pak. Kebijakan kita ini dibantu 4 bulan secara bertahap, lengkapi dulu. Nanti kalau tidak tercatat di situ kan, nah ini mana yang di Sepenanya, pembimbingnya, nanti drop, turun kan. Kemudian sebelum berakhir bulan cepat masukkan laporan kemajuan. Mungkin laporan kemajuan juga diformat oleh UPT MBKM secara simpel saja. Apa yang dia lakukan, isi belangkonya sudah ada hendaknya, sehingga nanti tiap orang pula bikin pola laporan Pak Wadek satu Pak Luki. Nah, isi, hendak pula diantarkan, diupload juga hendaknya. Ya, sekarang kan enggak ada lagi itu antar mengantar segala macam upload. Ya, diketahui oleh pembimbing, tangannya ke sekarang bisa dihitan, enggak perlu juga dia cari kan. Nah, inilah cara 4.0 gitu. Ya. Biar bisa dipertanggungjawabkan. Itu Pak Luki. Ya. Terima kasih Pak. Jadi setiap bulan bisa dicairkan di akhir bulan. Ya, tapi Pak. Bukan jangan per bulan jonggok itu. Awal langsung itu ya. Nah, nanti pertanggungjawaban keuangan kita susah. Ya. Jadi gitu 1 bulan pertama turun, di akhir bulan masukkan laporan atau apa syaratnya. Ya. Kemudian juga demikian. Jadi akhirnya dan kita jangan prosedural juga, perlu ada permohonan, ada ini, enggak usah. Yang lengkap itu ya ada rekeningnya ya kita drop. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Wakil Rektor 1. Cukup jelas Pak WD1? Oke, kita lanjut.
siapa lagi yang ada pertanyaan atau perlu penjelasan? Kalau enggak bagus suaranya di chat juga boleh, ditulis. Menunggu pertanyaan Pak Tesri. Ada yang perlu tambahkan Bu Sos? Singkat saja Bu. Ya, menunggu pertanyaan. Ini saya kasih informasi, izinkan. Ananda semua mahasiswa, untuk kegiatan MBKM yang 4 bulan ini, Ananda bisa melakukan program ini di mana kita sudah menawarkan yang ada di website. Tetapi jika ada pembimbing Ananda atau dosen-dosen dari FISIP yang mempunyai pengabdian dan berkeinginan untuk meneruskan kepada kegiatan MBKM, silahkan dilaporkan kepada kami. Kami akan menerima atau memberi ruang kepada dosen tersebut dan mahasiswa untuk bisa dengan MBKM di lokasi yang mereka tentukan. Dengan kondisi di mana pilihan yang mereka lakukan dari 4 kegiatan MBKM itu sesuai dengan ruang lingkup yang ada. Jadi tidak harus yang sudah di-upload di pengumuman MBKM Bapak Ibu. Bisa, ya. Itu untuk gambaran kita. Jadi banyak sekali sebetulnya untuk FISIP itu di Nagari Tagih kita sudah sediakan slot juga untuk FISIP. Silahkan mendaftar. Ya, gitu. Oke, mungkin itu tambahan dari saya Pak Desri. Ya, terima kasih Bu Sos. Jadi Bapak Ibu yang punya pengabdian masyarakat boleh menerima MBKM di tempatnya itu. Nagari Tagih di mana saja Bu Sos? Di Solok Selatan, Pak Wade. Ada 8 Nagari Tagih untuk Solok Selatan. Ya. Nanti lihat perkembangan Pak Diki, Ananda semua lihat perkembangan di website MBKM di mana saja yang ditawarkan. Mungkin tiap hari ada tambah-tambahannya gitu. Ada Rehan juga tuh. bisa tuh. Yang anak-anak kelinci Ada boleh Rehan. di kelinci gitu. Mana Ada Rehan. Rehan Hanif, silakan Rehan. Ya Pak, terima kasih Pak dan Ibu. Jadi saya Raihan dari jurusan HI Pak. Jadi di sini kami bersama teman-teman HI 19 itu ada 12 orang bersama satu dosen dari HI itu Bu Ola. Kami membuat sebuah komunitas namanya itu Langkah Kami Untuk Kita Pak. Nah, Langkah Kami Untuk Kita ini telah berjalan sejak bulan Oktober 2021. Nah, program kami itu adalah berbasis gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Nah, di sini kami telah melakukan program itu mengajarkan komputer untuk ibu-ibu dari bulan Desember 2021 sampai sekarang Pak, masih terus berlanjut. Dan juga program yang sedang berlangsung itu adalah mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak. Nah, itu tuh lokasinya di Tarantang, Baringin, sama Batu Gadang di Kecamatan Lubuk Kilangan. Nah, apakah itu bisa dijadikan sebagai program KKN MBKM ini Pak? Ibu, mohon penjelasannya. Terima kasih. Ada Pak Khairul di sini. Enggak. Itu Bu Sos mau jawab dulu. Oke, boleh. Izin menjawab Pak Ketua. Ya, silakan. Ananda Rehan. Jadi kalau rancangan Ananda itu akan mempunyai durasi selama 4 bulan di lapangan, ya, dengan kegiatan bahasa Inggris Ananda, baik itu untuk kelompok mahasiswa atau kelompok anak-anak yang ada di lokasi kampung, atau memang ada sekolah-sekolah, ya, enggak harus, ya. Nah, itu bisa kita jadikan program MBKM. Nah, hanya saja nanti tentu saja harus ada di siapa yang akan harus jelas objeknya begitu. Objek itu harus masyarakat, harus jelas, dan itu dilaporkan kepada kami nanti di mana negarinya. Kalau tidak masuk di dalam list kita, ya, yang Kota Padang, ya Pak Tesria, Ya, tambahkan. silakan menjapri. Kita akan tambahkan 12 orang. Jadi satu dosen pembimbing MBKM itu bisa membimbing 6 mahasiswa maksimal. Itu karena ada pagunya di Remon, ya. Tetapi kalau satu orang saja gimana nih Bu Sos? Masih tetap jalan. Nah, itu kelebihan MBKM. Kalau KKN satu desa itu hanya 20 orang. Harus 20 mahasiswa misalnya gitu, atau ada tim yang besar.
Kalau ini enggak. Nah, jadi 12 orang tuh bisa menjadi 2 tema tuh Ananda ya. Angkat 2 tema di sana. Nah, jadi artinya gini, setiap mahasiswa punya solusi untuk satu permasalahan. Nah, silakan yang 12 ini mungkin dilahirkan. Ya. Hilang. Gitu. Bu Sos, bisa menangkapnya Rehan? Bisa Pak, berarti walaupun itu tadi kan maksimalnya 1 dosen pembimbing itu untuk 6 mahasiswa kan Pak, Bu. Jadi kalau misalkan kami ini satu komunitas itu 12 orang, tapi cuma ada 1 dosen pembimbing itu tidak masalah Pak, Bu? Sebaiknya 2 pembimbing. Oh, 2 Ya, pembimbing. sebaiknya 2 pembimbing. Iya. Gitu ya. Ya Bu, ya kebetulan alhamdulillah insya Allahnya Bu, komunitas Naga Kami Untuk Kita ini untuk kedepannya terus berlanjut Bu, gitu. Jadi semoga bisa masuk MBKM ini. Terima kasih Bu juga Bapak. Ya. Jadi itu saya apresiasi. Ya. Silakan Pak. Pak. Ya, ini patut kita apresiasi ya. Kreativitas mahasiswa seperti ini bersama dosen yang membimbing. Ini yang selama ini yang sebelum ini tidak terakomodir. Dia sudah menghabiskan waktu ya ke lapangan beraktivitas, tetapi ya tidak tercatat sebagai mereka belajar ataupun SKS. Harusnya sebenarnya kan kalau sudah ada waktu yang dialokasikan untuk mencari pengalaman belajar, kan pengalaman belajar bermasyarakat itu sebenarnya sudah masuk mereka belajar. Cuma tidak terbiasakan di kita ya. Sama juga mahasiswa turun ke lapangan, partisipasi ada bencana. Nah itu sebenarnya kan bisa pengabdian bagi dosen, bisa mereka belajar bagi mahasiswa gitu. Nah selama ini kan lillahi ta'ala aja tuh, amal ibadahnya. Amal ibadah aja gitu. Sekarang itu yang direkognisi oleh pemerintah kan itu. Nah, jadi ini saya kira terima kasih informasi ini, banyak yang bisa kita kawinkan, jadi waktunya tidak terbuang percuma. Nah ya apresiasinya itu ya dalam bentuk itu tadi, dalam bentuk pengakuan ya, kegiatan-kegiatan seperti itu menjadi suatu kurikulum. Nah tentu harus tertib di dalam pelaksanaannya kan. Nah tentu juga tertib dalam administrasinya tercatat kan. Dan juga harus di SK-kan. Banyak itu Bu Sos. Ya minta Pak Uyung kemarin Ya, itu Pak banyak tuh yang saya sebutkan. Ya. Dari teknik muncul menjadi matching fund misalnya kan. Itu yang kita minta. Nah, ini alhamdulillah mahasiswa kita cukup kreatif ya. Dan bisa kita bikin gitu tuh. Terima kasih ini informasinya. si Rehan tadi ya. Ya, sama-sama Pak. Ya, jadi nanti daftarkan kegiatan itu, diisi lagi. Ya, tentu juga harus ada laporan, ada penilaian ya. Syaratnya sebuah proses. Nanti ikuti ketentuan itu. Pembimbingnya sudah ada kan? Pembinaannya? Sudah ada Pak. Nah itu. Ini kan banyak nih kreasi-kreasi yang sudah dilakukan. Jadi tidak perlu lagi KKN kan sudah turun ke masyarakat, enggak? Ya, kan? Pak, sudah Pak. Ya sudah turun ke masyarakat, ngapain lagi turun-turun banyak-banyak. Jadi ganda-ganda tugas mahasiswa kan. Itu yang harus itu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Kita jadi Rehan nanti kalau ada apa-apa. Masuk juga yang di hukum itu contoh saya sebutkan tadi ya. Ya Pak Yang di Prof. hukum itu kan ada anak kelompok bantuan hukum. Tadi malam saya koordinasikan kan. Ada juga yang membantu sadar hukum, membantu peraturan nagari tentang hukum. Dia sudah itu sebenarnya. Nagari. Ya, itu yang kita kawinkan. Insya Allah ya. Ya mungkin itu dicatatkan mungkin Bu Sos ke ini ke Pak Hen ya, Mbak. Ya, baik. Kita minta nanti Pak Wadek 1 semua kegiatan yang ada di visit dilaporkan ke kami. Kebutuhan mahasiswanya berapa? Ya untuk nanti kegiatan kita akan bantu. maaf.
Ya, lokasinya di mana gitu Pak Wadek. Nah, kita akan sediakan ruang. Nah, Bu, izin bertanya lagi, Bu. ya, Rehan, Untuk ini kan silakan. programnya untuk daerahnya dan programnya belum ada di pendaftaran MBKM itu, Bu. Jadi sebelum mendaftar itu harus dilaporkan dulu ya, Bu ya. Ya. Ya, silakan. Boleh Japri, Ibu atau Pak Tesri, siapa saja kami tim MBKM. Baik. Silakan Japri laporkan, kemudian apa tema-temanya gitu yang penting ya. Apa temanya, kemudian berapa targetnya nanti kawan-kawan gitu ya. Nah, di mana daerahnya. Nah, itu yang lengkap. Oke, Rehan. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Pak Wadek 1, banyak sekali saya mendengar dari FISIP ini kawan-kawan mahasiswa yang bergabung di dalam proyek-proyek kemanusiaan sebenarnya sebelumnya. Nah, itu mohon Ananda diikut sertakan. Ananda sudah punya ruang sekarang. Pak WR1 sudah memberikan memfasilitasi dengan anggaran bantuan anggaran ya. Dana gitu. Jadi silakan bentuk komunitas-komunitas yang seperti itu yang Ananda juga sudah lakukan sebetulnya. Oke, ada yang menunjuk tadi Pak Tesri. Sebentar di chat sebentar Bu, sebentar yang menunjuk. Oh, Titan. Dari saudara S. Kalau kita 4 bulan di MBKM, apakah pindah-pindah tempatnya? Nah, ya. Oh, iya. Ini jawabannya tidak, Bu ya. Kecuali kalau memang Tidak. ada yang terkait dengan tempat lain, gitu kan? Ya. Jadi dia tetap di sana. Boleh dijawab lebih sempurna, Pak? Nah, boleh silakan. Jadi Bu. artinya kalau kita berkegiatan di satu tempat itu kita tahu permasalahan apa yang akan kita bantu dan apa solusinya yang akan kita carikan. Jadi secara bertahap Ananda silakan melakukan mulai dari identifikasi masalah, merancang program sampai tahapan-tahapan pengabdian yang Ananda lakukan bersama dosen di situ. Jadi tempatnya tetap di sana pengabdiannya ya yang 4 bulan itu. Sampai nanti akhirnya itu melaporkan, memberikan melahirkan laporan. Yang laporan itu bisa nanti juga akan bisa berlanjut ke tahapan berikutnya kalau ada yang akan meneruskan. Jadi di sana ya, silakan berkoordinasi, boleh dengan siapa saja, menjaring kerjasama dengan berbagai pihak untuk mensukseskan kegiatan di nagari tersebut. Nah itu yang benarnya ya. Oke Bu Sas, terima Pak kasih. Tesri. Ya makasih Bu Sas. Kemudian katanya Ya. ada informasi bahwa KKN reguler tidak akan turun sebelum KKN MBKM dilaksanakan. Ini kan bersamaan nanti. Jadi kata Pak Bersatu tadi, kita bersamaan turunnya ya. Jadi tidak ada selesai KKN dulu baru MBKM, bersamaan nanti. Yang KKN selesai 40 hari, silakan pulang. Yang MBKM tinggal di sana selama 4 bulan. Ya, meneruskan. Itu tapi nggak boleh separuh-separuh Pak Tesri, nggak boleh KKN dulu lalu MBKM, tidak. Kalau kita tuh paket tuh dari awal MBKM. Jadi silakan yang berkeinginan untuk mengambil MBKM dari sekarang mendaftar di Sipenanya ya. Nah, jadi dari sekarang mendaftar. Memang paketnya itu tidak terpisah ya karena KKN ada di dalam MBKM itu. Berarti nggak perlu Anda terdaftar lagi di KKN. Kami yang akan meneruskannya, rekognisinya sudah ada, enggak perlu lagi ya. Tidak perlu pula memundur dari KKN, enggak perlu, tenang aja, sudah mendaftar BKM, sudah tenang. Ya, jadi sepansiurnya enggak ada lagi ya katanya, sepansiur ini. Iya. Oke, selanjutnya ada Titan. Ya, selfie, saudara selfie. Iya. Silakan selfie. Makasih Pak. Ini juga terkait dengan langkah kami untuk kita, Bu. Jadi sebenarnya saya Titan itu juga sama dengan Hanif begitu ada di langkah kami untuk kita. Saya cuma ingin lebih memastikan Bu untuk mendaftarnya itu kontak Ibu atau Pak Hendra dapat kami dapatkan dari mana ya Bu ya? Untuk dikontaknya nanti. Ya. Terima kasih ya Pak. Satu lagi Bu, untuk masalah pendaftaran itu kan tadi ada dengan dosen kan. Nah masalahnya saat ini dosen kami Bu Ola itu sedang ada kegiatan Bu juga tentang langkah kami untuk kita ini di Amerika Serikat gitu Bu. Jadi itu bagaimana ya Bu nanti koordinasinya begitu? Apa kami sendiri nanti yang harus datang untuk melaporkan ini atau harus ada koordinasi dengan
Miss Ola dulu yang melaporkan atau bagaimana gitu Bu. Terima kasih ya Bu. Oke, boleh ya. Silakan Bu, Boleh menjawab. jawab, Pak. Kalau soal pembimbingan Ananda, kita di lapangannya kan 4 bulan ya. Kira-kira Bu Olanya pulangnya ke sini kapan? 20 Juli insya Allah Bu dari Amerika. Oh, enggak masalah itu. Artinya Ananda silahkan saja nanti turun ke lapangan, tetapi ada Bu Olanya bersedia, itu catatannya dengan adanya dari pembimbing bersedia untuk jadi pembimbing itu perlu ya kan? Itu bisa di mana saja Bu Olanya berada itu bisa diatur itu tuh. Kemudian soal tahap awal kita kan persiapan Ananda. Ananda silakan turun ke lapangan, mengidentifikasi permasalahan, merancang program, berdiskusi mungkin via Zoom atau apa dengan pembimbing. Ya, itu tidak masalah ya. Jadi nanti ketika Mbak Olanya sudah pulang ke Indonesia, ke UNAN, itu Ananda bisa intensif pembimbingannya. Gitu, jadi tidak ada hambatan. Silakan. Ya, Pak cukup Tesri? ya Selfie. Ya. Cukup Makasih ya. Pak, kasih ya Bu. Kalau ada lagi nanti boleh. Iya. Silakan Ada Titan, Pak. Titan. Ini Titan ini kok banyak uang nih. Titan silakan. Baik, terima kasih Pak, Bu. Saya ingin melanjutkan, saya juga bagian dari langkah kami untuk kita itu, Pak, Bu, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Sylvia dan Raihan sebelumnya. Saya ingin memastikan, Pak dan Bu, jadi kalau misalkan nanti di kemudian hari kami berhasil untuk terdaftar di salah satu program MBKM ini, apakah kami juga diberikan intensif sebanyak 500.000 itu per bulan sebanyak 4 kali atau bagaimana, Pak dan Ibu? Lalu pertanyaan kedua saya, mengingat proyek kami ini berbasisnya secara offline, jadi kami berpikir kalau mekanisme pendaftaran MBKM-nya itu apakah bisa didaftarkan secara langsung saja daripada nanti kita menghubungi melalui WA atau via telepon. Menurut saya itu birokrasinya akan lebih baik kalau kita bertemu secara langsung, Bu. Nah, jadi apa bisa kami perwakilan dari langkah kami untuk kita itu menemui Bapak Ibu langsung, dan jikalau bisa kemanakah kami akan pergi, Bu dan Pak? Terima kasih. Oke, gimana Bu? Saya mau jawab juga. Halo. Dana dulu Pak Tes, ini soal dana. Dana dulu, tolong dibantu Pak. Jangan dana dulu. Seperti apa MBKM-nya yang dipilihnya ini? Enak pertanyaannya. Ananda, itu kan ini masih yang bahasa Inggris ya? Titan? Program kami Halo, itu Titan? sebenarnya ada 2, Bu, yang bahasa Inggris untuk mengajarkan murid-murid SD di sekitaran Tarantang itu, dan satu lagi itu kolaborasi dengan salah satu lembaga swadaya masyarakat yang ada di sekitar situ juga, Bu, untuk mengajarkan ibu-ibu anggotanya itu komputer dasar, Bu. Begitu, Bu. Artinya kan kegiatan pergi ke tempat ya Bu Sasa. Kalau kegiatan ya harus di tempat, nggak bisa kita online ya. Jadi kalau untuk turun ke lapangan tentang pendaftaran sebenarnya yang ditanyani nih Pak Tesri, nggak perlu japri-japri Ibu, nggak perlu japri Pak Hendra sebetulnya. Ananda bisa langsung mendaftar seperti yang sudah diarahkan Pak Yumi Hendra tadi ya. Jadi nggak perlu ketemu langsung juga dengan kami ya. Kita sudah sediakan. Bu Sas, apakah Ananda ini punya program tersendiri atau yang di MBKM yang mau dipilih gitu? Punya tempat sendiri nggak dia? Tentu dimasukkan dulu. Dimasukkan dulu. Tadi. Minta itu dulu program tempat tersendiri itu. tadi. Ya minta itu dulu yang... nanti dimasukkan Pak Hendra. Baru dipilih. Ya, jadi artinya seperti yang Ibu katakan tadi, semua program yang Ananda rancang, baik itu programnya ataupun nagarinya di mana, itu silahkan didaftarkan ke MBKM. Didaftarkan ke Pak Yumi Hendra dulu, Pak ini ke lokasi kami, ya, ini tema kami. Nanti akan dibikinkan ruangnya oleh Pak Yumi Hendra. Baru setelah itu Ananda bisa mendaftar lewat online saja. Jadi tidak perlu bertemu-temu gitu ya, Pak Tesri ya. Iya. Ya. Tapi kalau mau nelpon minta penjelasan boleh lah. Boleh. Kalau ada yang ragu boleh. Ya Titan. Oke baik Pak. Berarti kita cuma. Ada ya, paham? Bu. Paham Bu. Ya. Oke silakan yang lain. Yang tapi insentif tangannya masih angkat tangan tuh. Insentifnya lu jauh lagi. Oh ya insentif ya sama dengan lain dapat.
Tadi Titan mendengar penjelasan Pak Wakil Rektor 1 enggak ya? Bahwa nanti setiap bulan buat laporan, nanti dicairkan per bulan itu. Ya. Bulan depan seperti itu juga. Jadi ketika persyaratannya sudah lengkap, dicairkan uangnya. Ya gitu Titan ya? Ya, Oke, terima artinya kasih, siapa saja Pak, mahasiswa Bu. yang ikut program MBKM akan dapat insentif khusus MBKM yang 4 ini ya. Membangun desa, proyek kemanusiaan, mengajar, sama kebencanaan. Itu ada insentifnya, 500.000 per bulan selama 4 bulan. Nah, begitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu dan Pak. Iya, sama-sama. Tangan Titan diturunkan lagi, Ibu pikir nanya lagi. Itu ada Reni. Pak Roni Eka Putra. Halo. Ini Adinda Bu Sos nih. Izin Pak Ketua. Pak Roni. Ya. Silakan Pak Roni. Ya, makasih Pak. Pak Tes, Bu Ya, Sos, Pak WR1 yang saya hormati, Pak PD1, Pak Luki. Ada berapa yang mau kami tanyakan. Yang pertama, ini kan berlaku untuk anak semester 7 ya, Pak Tes ya? Ya. Ya, yang KKN 7, sekarang. Ya, kalau di jurusan administrasi publik itu, semester 7 itu rata-rata mereka sudah menulis skripsi. Ada 2 mata kuliah wajib tinggal lagi. Nah, sementara tadi dikatakan bahwa untuk MBKM KKN ini kalau saya tidak KS ya Pak ya? 20 ya? Iya, 20 maksimal. Ya. Nah, pertanyaannya apakah mata kuliah di prodi yang tadi bisa nggak ketika oleh kegiatan BKKN MBKM ini karena 20 kan ya. Nah, sehingga nanti kan di mahasiswa di prodi itu akan kelebihan akhirnya untuk mengambil mata kuliah gitu. Karena mereka ada 2 mata kuliah wajib yang mesti juga diambil di prodi di semester 7. Ya. Nah, apakah nanti bisa direkognisi nggak Pak misalnya? Karena nanti mereka akan dapat 20 SKS ya, setelah selesai MBKM KKN ini. Nah, itu pertanyaannya, apakah misalnya 2 mata kuliah di prodi itu bisa tergantikan nggak dengan mengikuti KKN ini MBKM, karena kan selama 4 bulan ya Pak Asia di lapangan itu. Nah, sehingga mereka tidak perlu lagi mengambil mata kuliah di semester 7 yang 2 wajib itu misalnya, karena sudah ikut MBKM ini, karena nanti juga rekognisi pasti akan berlebih SKS-nya. Nah, maka bisa seperti itu. Terima kasih Pak Tes. Saya jawab Pak Bu Sos. Ya. Ya. Jadi Pak Roni, ini terintegrasi KKN di dalamnya. Dia tidak perlu lagi ambil KKN. Begitu ngambil dia misalnya dia ngambil membangun desa. Ya. KKN udah ada 4, tinggal 16 lagi. Ya. Nah, 16 diambilnya kuliah yang tinggal tadi berapa atau 4? Ya. Nah, berapa jadinya itu? 16 4 tambah 48 Dorona. Tinggal 12. Nah, yang 12 yang kegiatan yang ada di membangun desa tadi yang dikerjakan, itu yang kita cari nanti, kita konversi atau kita rekognisi mata kuliah apa namanya gitu. Oke. Nah, begitu Pak, sampai 20. Oke. Jadi kalau tadi udah ada 8, berarti 12 lagi yang kita rekognisi gitu. Atau kita konversi. Nah, itu nanti jurusan yang melaksanakan. Oke. Ah, gitu Pak Roni. Bisa paham Pak ya? Ya, siap. Jadi pasti bisa 20. Menambahkan Pak Tes. Silakan Pak. Rasanya yang ditanyakan oleh Pak Roni tadi, Pak Roni adalah misalnya mahasiswa masih ada wajib kan itu ya Pak Roni? Ya, siap Prof. Ya, itu yang penting, bahwa kalau pilihan kan gampang. Kita tahu wajib, apakah wajib barangkali di semester itu atau wajib mengulang kan? Gitu. Tapi kalau wajib di semester itu kan indikasinya kurikulum masih belum kurang fleksibel ya. Kita di UNAN kan meminta minimal 1 semester 7 itu fleksibel, artinya tidak ada wajib lagi.
Tapi memang susah ya kalau memang kurikulumnya didesain tidak taat azas kepada body of knowledge, akhirnya banyak wajib. Nah itu suatu konsekuensi Pak Wadek 1. Kalau misalnya komit dengan body of knowledge, saya kira mungkin yang inti keilmuan prodi itu mungkin sekitar 100 lah. Bisa pilihannya banyak ya. Ya tapi itu kan dilema masing-masing fakultas dan prodi. Saya tidak salah itu di fakultas ISIP itu wajib fakultasnya juga luar biasa banyak. Itu sebenarnya dalam konsep kurikulum juga tidak ada seperti itu sebenarnya. Kalau dalam satu fakultas itu paling untuk menyatukan satu mata kuliah wajib fakultasnya. Ini mungkin kendala. Tapi sebenarnya tidak menjadi kendala di dalam pelaksanaan mereka belajar. Apakah dia mata kuliah wajib, apakah dia mata kuliah pilihan yang masih diambil. Maka tadi adalah lari ke fleksibilitas metode. Ya, saya kira mata kuliah pilihan mata kuliah ilmu sosial pasti objeknya sosial, sosial masyarakat. Nah, kalau itu metodenya dilaksanakan dengan case based, mengambil data kasus, informasi, saya kira itu bisa. Atau menjalankan dengan project based, mendata apa segala macam kan. Nah, itu tuh mungkin solusinya ke situ sehingga tidak mesti kuliah 14 kali itu tatap muka di ruang kelas. Tapi dengan project based beberapa konsep kita berikan daring, nanti diberikan tugas mengambil data, informasi, kasus, diolah jadi laporan, nanti presentasi, diskusi, nilainya 50% project based dan case based kan. Dan kalau dosen melaksanakan itu, perbaiki RPS-nya, sesuaikan, nanti juga bagian IKU 7 itu Bu Sas, dosen yang menjalankan pembelajaran partisipatif dan kolaboratif melalui metode project based dan case based. SPS-nya diperbaiki, dosen juga dapat 2,5 juta dari UNAN kan? Iya Pak. Ya. Apa juga dosen? Pak Roni, ingat tuh Pak Roni. Jadi mungkin kita terbiasa dengan perkuliahan tutor di depan kelas, berceramah sampai akhir, kan tidak seperti itu. Ya Pak. Nah, jadi sekarang lingkungan belajar dalam definisi pembelajaran sekarang adalah terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam lingkungan belajar tertentu. Bisa di labor, bisa di kelas, bisa di bengkel, bisa di studio, bisa di lapangan. Ya. Ya pertemuan sebenarnya 12-14 kali itu juga sudah konvensional. Kalau pertemuan dan interaksi dosen dengan ini tercapai capaian pembelajaran, ya sebenarnya udah oke. Ya kita yang kaku administrasinya 14 kali pertemuan, kalau enggak sampai 14 P2 kurang pula kan itu. Nah, itu sebenarnya ke depannya ya, apalagi kalau udah masuk organisasi internasional, nggak mau dia tetap muka itu. Capaian pembelajaran ukurannya. Tercapai enggak capaian pembelajaran berapa, kita rancang capaian pembelajaran. Itu kuncinya mungkin Bu. Jadi silakan berkreasi atau kalau butuh seperti Pak Teta kemarin dengan cara seperti itu dia minta bagian pengembang pendidikan LP3M atau di bawah R1 nanti untuk memberikan cara-cara case based dan project based ini. Jadi kalau ada juga request dari ISIP mencarikan solusi ini untuk melatih bagaimana dosen menjalankan project based dan case based, yang sebenarnya cocok sekali untuk ISIP ya. Dia sosial kemasyarakatan, itu objeknya pasti masyarakat semua, masalah sosial, di lapangan semua itu. Sekali menarik melaksanakan seperti itu. Nah kita buka ruang, kita turunkan tim nanti untuk bantu teman-teman yang akan, apalagi pelajaran yang sudah expand di semester 6, semester 7, itu sangat cocok sekali dilaksanakan. Mahasiswanya jadi proaktif ya, tidak jadi penghafal gitu kan. Dikasih konsep banyak-banyak menghafal kan, akhirnya mengapa tidak dapat bikin catatan atau menyontek. Jadi sistem kita yang salah karena berbasis konten. Pembelajaran sekarang kan tidak berbasis konten. Bagaimana cara belajar kepada mahasiswa seperti itu? Mungkin begitu penjelasan, sebenarnya tidak jadi hambatan. Ada cara-cara untuk itu. Itu tambahannya Bu Sas. Ya. Nah kalau tadi berlebih, kalau dia berlebih,
kemarin menariknya di Peternak, ada mahasiswa yang nggak mau tamat ingin ambil magang. Sampai 156 dia. Nggak mau tamat, kami ngambil magang. Dengan mengambil magang, akhirnya dia terima langsung di perusahaan itu. Nah itu juga sekarang ada mahasiswa yang mau, belum tamat, ikut mereka belajar ini. Nah Pak Rusbidra menjawab dengan baik kemarin. Yaitu antusias mahasiswa ya, menambah capaian pembelajaran, bukan hanya, itu kan minimal 144 SKS. Kalau mahasiswa sadar itu penting untuk menambah kompetensinya, dan menambah daya saingnya untuk mendapatkan pekerjaan, ya silakan. Mau salah kemarin 156 yang di ada juga anak teknik, ada yang dulu nak mau dia tamat, dapat mereka belajar, diambil juga langsung 0 masa tunggu 0 bulan. Nah itu kembali kepada mahasiswanya. Kalau mau ide-ide 144 juga silakan, itu maunya mahasiswa ya silakan. Kalau saya tunda Pak demi kompetensi saya silakan. Kita layani saja. Apakah masuk transkrip? Ya kalau sudah masuk diambil dalam beban belajar ya kita laporkan ke PDDikti ya. Ya masuk. Bisa dihilangkan Pak? Ya tidak kalau sudah masuk PDDikti. Ya kalau ambil silakan ya. Berlebih kan lebih enggak usah lah. Asal mahasiswanya tidak terpaksa untuk berlebih kan kesadarannya. Gitu mungkin. Terima kasih. Mata kuliah pilihan boleh. Ya. Oke Pak Roni, cukup jelas Pak ya. Ya, siap. Makasih Pak WR1, Pak Tes. Ya, Menarik jawabannya Pak Roni, menjawaban Pak WR1 ini memberi semangat kita nih Pak Roni untuk bisa Siap, Ibu. berubah ya. Apalagi kita yang mengajar semester-semester tinggi ini. Nah, sama dengan di ekonomi itu, semangat kita untuk berubah. Silakan yang lain Bapak Ibu dan Ananda semua masih ada di pertanyakan atau ingin ada lagi penjelasan yang lebih. Pak Tes, Ya, silakan Pak WD1. saja konfirmasi untuk proses seleksi ya. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang berminat di Padang itu banyak gitu ya, karena kan hanya banyak tuh. Apa ada proses seleksi ikut MBKM atau diterima semua? Gitu. Kalau misalnya terima semua kan, kalau misalnya proses seleksi kan berarti dia tetap di KKN reguler ya. Ya, enggak lulus gitu ya. Nah, jadi kan nanti mahasiswa ya, artinya kalau nggak lulus di MBKM kembali lagi ke reguler gitu. Dan juga kan yang MBKM itu hanya berapa orang yang dipilih gitu kan. Tadi 17 dari 3 orang dari 20 misalnya. Ya. Nah, Pak Tes. Ya. Pertama jawabannya Pak, itu nanti mahasiswa ketika memilih kan banyak sub kegiatan. Ya. Misalnya di satu tempat di Padang, habis sub kegiatan itu dia masih mau di sana. Kita carikanlah nanti Pak, apa sub kegiatan di sana itu gitu. Nah, begitu Pak. Jadi nggak ada seleksi ya? Hah? Ya insyaallah tidak ada yang tidak lulus Pak. Jadi tidak ada seleksi tidak lulus. Ya, mungkin juga, jawabannya kita yang pasti-pasti saja. Ya. Mungkin tidak diplomatis ya, nanti kan tidak puas mahasiswa kita. Ya, ya. Nah, ya kita mungkin ya jelas ya nanti waktu itu terperangkap kita bisa, kan gitu ya. Bisa, Pak. Ya kita kan Pak Wadek 1 membaca ini pikiran mahasiswa. Ya, ya. Nah, jadi paket yang ada di Kota Padang itu sudah 8 kampung tematik dibagi per fakultas kan gitu. Ya. Itu hanya sebagian kecil paket kan gitu. Nah, ada paket lain saling kaunan. Nah, itu tadi mahasiswa, enggak ada juga mungkin di Pak Pedina Aspol yang siapa tadi mahasiswa? Sirehan ya. Ya. Tapi ada yang sebenarnya masuk di dalam mereka belajar jenis-jenis yang ini. Ya kita akomodir judulnya. Mungkin ada lagi Pak Roni misalnya kan masalah gender kan, yang kegiatan lain bisa kita akomodir. Itu satu ya. Kemudian ada lagi nih yang di Negari Tagih kan. Ya.
Ada lagi Kerinci, tapi ini Kerinci dia booking untuk dia karena dia mengusulkan ke Pemda kan. Itu contoh dari mahasiswa Kerinci. Kita ajak ke Pemda, dia minta bahwa KKN-nya adalah di kampungnya membantu program kegiatan desa yang sudah ada sedang jalan. Tadi malam sudah saya kontak, kami isi semua Pak. Nah itu sudah senang sekali dia proaktif seperti itu. Ada lagi yang akan turun ini dengan Damas Raya ini kita minta judul dengan Bupati 50 kota. Sama juga yang saya contohkan dalam sambutan tadi, pertanian mengambil inisiatif kerjasama dengan Dinas Pertanian 50 kota akan menyedot mahasiswa sekian. Itu usulan dia. Bisa lagi kalau yang dapat matching fund mengusulkan dapat lagi, muncul lagi. Nggak tertampung-tampung sebenarnya kalau dosennya ada yang mengusulkan itu. Pak Uyo mengusulkan ada pengabdian dapat ini bisa nggak dikawinkan, bisa juga, tinggal ambil mahasiswa. Laporkan ke sini Poyong supaya dia jelas. Migrasi data kita ke PDDikti. Nah, model FIB kemarin kami mau mengajar budaya Minang di SMA, kearifan lokal, udah ada tuh berapa kabupaten, berapa nyedot mahasiswa, ya silakan daftar, kita bantu juga. Jadi semuanya bisa dibuka ruang. Beda dengan yang disampaikan oleh Wadik 1 FIB kemarin, menampung, kalau menampung ya kita tergantung tetesan dari orang lain, berebut kan gitu. Tapi kalau kita ada proaktif membuka ruang, nah ini mahasiswa kita pasti longgar gitu ya. Dan juga yang dibuat Pak Yo Mahendra itu kalau sudah diisi oleh mahasiswa, dia tidak seleksi kan. Diisi siapa yang mengisi berarti judulnya sudah hilang ya kan. Iya, iya. Sudah hilang langsung di program Lesiendo. Jadi mahasiswa dapat masuk, ada yang sudah masuk banyak tuh. Ya judulnya sudah hilang. Nah itu berarti mahasiswanya sudah ada yang masuk ke dalam, tidak ada lagi pilihan. Nah kalau lambat tentu banyak yang hilang. Berarti tidak ada, tinggal yang sisa-sisa. Nah mungkin mendaftarnya lebih cepat. Dan saya juga masih punya upaya terus ini dengan kabupaten kota, Pak Tes, Bu Sos. Ya, jadi kalau misalnya juga ada punya relasi dari ISIP misalnya kan kelompok-kelompok antropologi, kelompok ini silakan masukkan. Nah, saya minta ruang juga ke Pak Uyung, dosen yang punya inisiatif buka pengabdian masyarakat yang bermanfaat langsung pada masyarakat, buka aja ruang pengabdian Pak Uyung. Bawa mahasiswa terintegrasi semua. Karena tidak salah IKU 5 dia, entah IKU berapa ya, IKU bahwa kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat itu IKU juga. Pak Yung juga naik IKU-nya situ. Unan juga naik di situ. Yeah. Jadi semuanya dikemas packing ya integrasi. Silakan, saya kira banyak bidang-bidang di ilmu sosial misalnya kan. Antropologi kah, ilmu politik kah, apa segala macam ya. Di hukum saya pancing tadi malam diskusi baru terbuka khusus. Bagaimana membangun peraturan desa, membantu orang yang mendapat tekanan hukum, dia bantu. Nah itu dijadikan mereka belajar. Jadi beda dengan kita. Nah, Senin insya Allah kita undang khusus jam 10 dengan Fakultas. Iya Pak, siapa? Itu FISIP sebenarnya bisa juga paket wisata Pak. Ya? Paket-paket wisata tuh butuh FISIP itu. Iya kan, pengembangan wisata. Ya. Jadi kita menunggu saja enggak Pak WR. Buka wadah baru. Kan? Kalau ada wadah baru kita bantu mahasiswanya. Kita bantu, kita tunggu. Ya. Makin banyak wadah makin yang menikmati adalah mahasiswa fakultas sendiri. Ya. Jadi supaya terdaftar Pak Wadek, semua yang akan diusulkan tuh laporkan ke kami ke MBKM. Ini rencana kegiatan kami nih temanya. Kami butuh sekian mahasiswa. Nah, kami akan bikinkan. Sedang ini juga sekarang nih ke kemahasiswaan. Cobalah misalnya kan yang Agenta lapor ke saya. Ya Agenta. Pramuka coba lapor ke saya. Menwa apa yang bisa mereka pelajarkan, Anda kita bantu. Mapala juga Pak. Mapala juga kita bantu. Mapala. Nah jadi panas juga kita melihat Unan tidak membanggakan di dalam mereka belajarnya. Nah, ini saatnya barangkali untuk itu. Bisa lebih dari target nasional Bu. Insya Allah Pak. Nah, mari bersama-sama kita
Iya, iya. Ya mungkin ya proaktif ide-ide itu mungkin yang kita coba rangkum ya. Kita bantu. Tuh. Kita tunggu secepatnya Pak Wadek satu Ya. supaya mahasiswa bisa segera mendaftar, gitu ya. Siap. Ya. Silakan yang lain. Silakan Pak. Silakan Pak. Oke ya. Dari kemarin ada permintaan dari Pak Camat Padang Barat untuk Ya. menyediakan mahasiswa MPKM nih. Jadi Ya, mungkin bisa masukkan ke dalam sistem nih Pak Andra. Alhamdulillah Oh, ya, kan. Alhamdulillah. Yang ini Dan- agak enak kan dalam Kota Padang, tapi belum masuk sekolah kampung matematik kan. Di luar itu berarti Pak. Oke, Di luar berarti itu menarik tuh. Silakan nanti apa aktivitas yang sudah ada di situ, itu yang kita bersamakan. Ya, betul. Ini perlu nanti suratnya atau seperti apa nih Pak Hendra? Saya japri nanti Di ya. Japri aja Pak. Ya Nanti surat. dimasukkan ke sistem. Simpel aja, Anda usah formil. Yang penting saya bertanggung Ya, jawab. saja Yumi Hendra ini Pak Wadek. Bikin aja nanti khusus untuk ISIP. Ya. Ya, kerjasama ISIP dengan Kecamatan Lima Barat. Anak bisa orang lain ngisi itu. Iya. Terima kasih. Ya. Semangat Pak Wadek. Kita berharap dari ISIP ya banyak ya. Karena memang peluang ke masyarakat tuh seperti FIB, ekonomi, FISIP, itu yang lebih pertanian, Peternakan, kan? Ya. Kalau sudah mencoba satu kali Pak WR1 itu pasti ketagihan minta-minta tuh kayak di Kesmas ya. Puskesmas, rumpun ilmu kesehatan hampir semua menyeluruh itu. Mau teruskan. Ada yang lain? Tadi ada yang rasanya udah turun tangannya. Mailan Safarlingga, silakan Mailan. Izin bertanya Pak. Ya boleh, silakan. Tanyanya soal tempatnya Pak. Misalnya ngambilnya bukan di kampung gitu kan Pak. Itu tempatnya tuh disediain atau kitanya cari sendiri ya Pak? Tempat tinggal ya? Iya Pak. Tempatnya rumah artinya ya? Ya nanti gunakan aja Mailan yang bantuan Pak WR1 itu tempat tinggal. Nah, jadi memang jangan untuk sewa rumah yang 500 itu. Kita kan harus mengantarkan, bikin komitmen dengan daerah itu ya Bu Sos. Ya, jadi sudah dibantu kegiatan desa itu, kecamatan itu diminta pula pungut. Berarti tidak kerjasama namanya. Ya. Kita sudah kasih belanja mahasiswa. Uang belanja itu untuk sewa rumah pula belakang. Harusnya dikasih makan mahasiswa kita. Jadi sama saya ya sama saya jangan cemas-cemaskan pula mahasiswa itu uang 500 sewa pula rumah 300 kan dia nanti. Saya dengan bank sedang negosiasi juga. Anak-anak kami magang. Apa yang bisa dibantu di situ? Tidak usah digaji, saya bantu dari UNAN. Apa yang bisa dibantu? Kami tanggung makan siang Pak. Nah, itu sedang nego sekarang nih. Sudah dibantu pekerjaannya, kemudian dibeban pula kita semua. Berarti tidak bermitra itu kan. Jadi lah nanti kita nego. Dia beruntung, anak kita beruntung lah. Tapi anak kita diperas nggak bisa. Saya nggak mau itu. Jadilah nanti kita berjanji ya, berjanjilah dengan tempat itu. Bukan mahasiswanya yang berjanji. Ya kitanya Pak. Ya pengurusnya kita yang datang ini bawa komitmen kita gitu. Saya bilang juga ke Damasraya, tolong carikan mahasiswa untuk di situ tempat penginapannya, bantu fasilitasi mahasiswa. Jangan sampai pula mahasiswa di Damasraya nanti kalau mereka belajar cari rumah sendiri, kemudian dipungut biaya. Nah, saya tidak mau. Kita harus tegas-tegas di situ. Izin Pak. Ini kan saling menguntungkan masyarakatnya. Kecuali KKN dia nongol-nongol aja di situ kan. Nah, kalau ini kan membantu dia. Kalau di Kota Padang kan tidak perlu tuh tempat kos kita pergi ke situ kan. Maka itu uang lelahnya, belanjanya gitu ya. Kalau desa ya ketika di situ ya kita yang bantu nanti menjelaskan ke pemuka masyarakat atau wali nagarinya. Iya Pak. Ada tambah Bu Sos? Izin Pak Ketua.
Itu biasanya kalau kita akan melakukan kegiatan di satu daerah, kalau misalkan itu desa, kita akan kontak wali nagarinya atau desanya. Itu kita akan bikin kesepakatan untuk menitipkan mahasiswa termasuk dengan rumah gitu, Pak. Jadi akan diantar Bu, diantar Iya, Bu. kita Nanti WR1 yang bayarkan, yang mengantarkan. Ya. Jadi kita petakan nanti Pak Tesri, kita petakan semua lokasi MBKM, kita akan turun ke lapangan Pak Tesri. Nah, dibayarkan uang transportasinya nanti tanggung. Nah, gitu. Ya, kita akan rancang seperti itu. Pada Kita KKN diantar di Monel, di jemput itu berapa kosnya? Tapi apa namanya, learning hasilnya ya outcome Pak. mahasiswa nggak Ya. begitu apa kan? Ya. Kemudian dampaknya juga enggak ada kan, nama baik UNAN juga tidak terangkat. Nah, maka saya lebih mendingan ke sini daripada KKN ya, selagi bisa kan gitu. Jadi tidak bisa mahasiswanya ya sudah kan. Ya Pak, terima kasih Pak. Bisa mengerti Yuliani? Nanti kita ambil uang KKN itu pindah ke Merdeka Belajar untuk antarkan. Kita bantu kondisikan di lokasinya nanti ya. Ya. Baik Terima Bapak kasih. sama Ibu, terima kasih banyak Pak, Bu. Ada lagi yang gimana? Yuliani, ini baru nih Yuliani. Silakan Yuliani. Oh. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi ini karena Juliani dan Fitra, device-nya yang berbicara adalah Fitra Bapak Ibu. Iya, iya. Oh, Fitra. Oke. Iya, Fitra dan Juliani ini kami dari jurusan Hubungan Internasional. Nah, sebelumnya Fitra ingin bertanya terkait program MBKM tadi. Kan ada teman-teman yang bilang sudah bergabung dengan langkah kami untuk kita bisa didaftarkan untuk MBKM. Nah, kebetulan Fitra dan teman-teman yang lain juga sudah bergabung dengan organisasi volunteer namanya CCF Indonesia. Kita sudah terdaftar di Kemku dan HAM, terus juga kita fokusnya itu di isu disabilitas, pendidikan inklusif, dan juga kesehatan mental. Kita itu punya kegiatan rutin mendampingi anak difabel ke panti dan ke sekolah untuk mengedukasi tentang anti-bullying dan lain-lain. Nah, apakah dengan program itu yang bisa diapresiasi di SIP nih mahasiswa ya. Iya, terima kasih mahasiswa Pak. SIP ini. Baik, terima kasih Pak. Jadi, apakah dengan program kami ini kami juga bisa mendaftarkan kepada MBKM begitu Bapak Ibu? Sekian, terima kasih. Wajib diterima ya. Ya Pak, wajib tuh diterima. Wajib diterima. Ya, itu proyek kemanusiaan tuh Pak WR1. Iya, Proyek itu kemanusiaan yang itu kita Ananda. tunggu-tunggu itu seperti itu. Jadi Kita tunggu-tunggu. tekannya Ya. Anda tahu mahasiswanya sudah proaktif. Iya, semangat. Wajib kita terima itu. Di Merdeka Belajar. Ya, Nah, tolong lagi disampaikan KKN, juga nanti. KKN apa juga lagi yang kayak gitu tuh. Sudah ini. Ya. Juliani, nanti tolong kontak Pak Yume, WA kan lokasinya di mana, kemudian berapa orang Ananda di situ, apa temanya. Nah, gitu ya. Baik, terima kasih Bu, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Nah, silakan munculkan yang lain. Ibu yakin FISIP ini sangat banyak karena saya Iya, sudah mendengar Pak saya WR. yakin ini senang kita mendengar Ini banyak mahasiswa nih. ya. Mahasiswa ini UNAN ini hebat, cuma nggak nampak hebatnya kan itu. Iya. Senang kita mendengar ya. Ya, bangga kita. Silakan. Bangga Pak, ya. Luar biasa ini Silakan, sih. Mas Adam. Luar biasa. Siapa lagi? Ini bisa Pak WR, ini FISIP bisa dapat pegangan nih Pak WR. Kayaknya banyak di sini Pak WR. Siap, siap. Ya, kemarin Pak Pak Satu Wadek, bilang kalau yang tertinggi nanti dapat penghargaan. Ada pertanyaan di chatting. Apakah kepastian jadwal KKN reguler tergantung kematangan KKN MBKM? Ini sama yang tadi ya. Nah, dia sama-sama menanyakan sama-sama turun nanti KKN reguler sama MBKM ya. Tidak mesti, yang penting kan 4 bulan. Ya, Pak. Jangan enggak usah kaku. Ya, oke, baik Pak. Nah, Bicarakan lagi dengan ketua KKN. karena kan tergantung kesiapan keberangkatan, tergantung juga kesiapan daripada yang menerima kan. Ya, yang penting semester ini jalan kan itu. Ya Pak. Ya. Nanti kalau enggak berangkat tanggal sekian batal enggak? Enggak. Ya. Jadi kalau segera dilaporkan, kita
akan segera juga untuk berkoordinasi nak Pak Wadek ya, supaya bisa segera pula turun begitu ya. Oke, masih ada, silakan. Mana yang hebat-hebat lain lagi? Hebat-hebatnya Pak ya. Mungkin gini Bu Sas, kalau enggak bisa sekarang dipertanyakan tuh masih bisa kita di Japri gitu. Iya, Nah, boleh. nomor Silakan. Japrinya ini aja yang diberikan. Kelompok ini ada enggak? Kelompok antropolog. Dengan ketinggalan pula membina anak mentawai, anak suku dalam. Nah, itu banyak tuh. Ibu di FIB ini enggak salah, di FISIP ini enggak salah Ibu apa? Apa ya? Itu selalu di Kementawai Pak melakukan pengabdian. Mana ya Bu Devi Mahkota Devi ya? Iya Bu, kemarin Bu. Nah, itu beliau banyak programnya tuh Pak. Pak Wadek satu tahu ya? Ini sasarannya masyarakat mentawai kan? Itu. Iya. Iya masyarakat Mentawai Pak. Nggak hadir ya beliau, Bu Mahkota Devi. Nah, itu banyak. Nanti Pak Wadek satu mohon juga kalau beliau nggak datang, diinformasikan Pak Wadek satu supaya didaftarkan kegiatannya di MBKM. Ya, siap Bu, Sos. Ini udah dapat ya nomor telepon yang bisa di Japri? Sudah Pak, terima kasih Sudah. Pak. Terima kasih. Terima kasih Rehan. Gimana nih Pak WR1? Nggak ada yang bertanya lagi? Sedang berpikir tuh Pak Tesri, jadi kita tunggu aja Japrinya ya. Iya. Ya. Ya, mungkin saat ini nggak keluar dia kan. Bisa dikirim nomor Bu Sos di chat dan Pak Tesri. Ya, boleh Pak WD1. Oh iya Pak, sudah. Ini boleh juga Pak di print screen aja bisa nih yang di bawah. Ya, silakan ada mahasiswa untuk men-screenshot tuh. Screenshot aja. Masih ada yang bertanya? Ini 7 halaman ini. Banyak orang yang 155. Udah habis yang hebat-hebatnya Pak ya. Siapa bertanya Mas hebat? Ayah silakan bertanya. Ya mungkin mereka sedang berpikir tuh Pak Tesri, nanti mereka akan berkelompok ya. Kan saya kira nanti ada yang teringat, nanti kan bisa dilayani setelah itu. Tapi saya kira ini sudah luar biasa diskusi kita Pak Wadek satu. Artinya keluar ya semua ide-ide kreatif mahasiswa membentuk sesuai betul dengan keahliannya kan. Alhamdulillah. Rizky bertanya nah tadi ini ada pertanyaan dari Rizky. Apakah yang 20 SKS itu tadi diterangkan masuk tugas akhir? Nah, maksudnya apakah bisa mengkonversi skripsi juga atau bagaimana ya Pak? Jadi di dalam yang 20 itu seandainya ada tugas akhir, juga bisa dikerjakan tugas akhir waktu MBKM tersebut. Nah, pembimbingnya langsung pembimbing skripsi itu yang
yang tugas akhir itu. Gitu. Jadi jangan berbeda pula pembimbing MBKM dan tugas akhir tuh. Jadi Rizky nanti kalau memang penelitian di tempat itu bisa Rizky masuk 20 SKS itu ya. Jadi KKN-nya udah apa? 4, nah, tambahlah penelitian. Itu maksudnya ya. Memang disarankan Pak untuk tugas akhir masuk di dalam MBKM. Ini kan tujuan percepatan juga. Jadi memang disarankan Ananda ya. Nah, gitu. Tugas akhir masuk. Kalau KKN enggak usah dilaksanakan, masuk biar dinilai. Tapi penelitian mesti dilaksanakan Ki. Bukan dianggap sudah penelitian gitu. Oh, enggak. Harus ya, dilaksanakan. Ya, itu maksudnya ya. Iya, iya. Mata kuliahnya tuh Pak tes. Tapi kalau KKN diakui aja, enggak usah KKN. Tapi penelitian tetap laksanakan ya. Sebenarnya sudah ada di panduan Ananda. Jadi di dalam paket 20 itu sudah masuk tugas akhir, sudah masuk KKN di dalamnya. Gitu ya. Nah. Kata Pak Endra tadi ada panduan di download di website MBKM. Apa jenis daripada MBKM kita, misalnya pengabdian masyarakat, ada panduan untuk pengabdian masyarakat. Kalau mengajar, ada panduan mengajar. Di download di sana apa yang akan kita kerjakan, apa yang dikerjakan oleh pembimbing, bagaimana mata kuliah itu rekognisi, itu ada di sana semua. Mari kita baca bersama ya. Oke, terima kasih Bu, jelas jawabannya. Oke, terima kasih Ki. Ini kayaknya ditunggu-tunggu Bu Sas. Masih ada? Pak Tesri kayaknya sudah tidak ada ya. Bisa kita tutup Pak Tesri? Ya. Pak WD1, Pak Diki. Pak Diki. Maaf Pak Diki tadi. Ya Pak Tes. Oke Pak, sepertinya tidak ada lagi Pak. Kita tutup. Boleh Pak Tes. Ya. Izin Pak WR1, tidak ada yang bertanya lagi. Ya, ya. Tutup. Pak Diki lah yang tutup lah. Pak Tesri jangan salah terus, Pak Luki. Pak Diki kok dia awal. Pak Luki maaf. Pak Luki. Pak WD1 lah yang nutup. Teknik Diki Patrias. Iya. Ini ada Diki Ambo dia Luki itu terkenal. Diki itu terkenal. Silakan Pak Luki. Aku yang nutup Pak Tes. Ya. Oke lah. Alhamdulillah, terima kasih ke Pak WR1 yang sudah memfasilitasi Zoom hari ini. Gangguan? Ya sepertinya Pak Luki tidak terdengar suara Pak. Terima kasih juga buat Bapak Ibu tim ya MBKM dan juga istimewa buat Bapak Ibu dosen FISIP dan mahasiswa angkatan 2019. Alhamdulillah hari ini kita sudah mendengarkan penjelasan yang sangat baik ya dari Pak W1 dan tim terkait dengan program MBKM yang kita laksanakan pada tahun ini ya terintegrasi dengan KKN. Semoga pelaksanaan ini bisa menaikkan IKU kita yaitu UNAN ya dan juga kinerja fakultas dan jurusan. Mungkin itu saja penutup yang bisa digambarkan pada kegiatan ini, mudah-mudahan berjalan baik dan sukses. Mungkin itu saja Pak Tesli. Kalau mungkin ada salah dan janggal mohon dimaafkan dan kita tutup ya pada sesi kali ini. Mudah-mudahan banyak mahasiswa yang berminat ikut dalam program MBKM. Itu saja saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.